It's good to be here. Ketemu dengan saudara-saudara semua, senang rasanya saudara-saudara berada di dalam perjalanan ini. Amin. Bilang sama kiri kananmu, selamat udah 18.000 ya. Ayo. Kenapa saudara ketawa? Hah? Yang tadi udah diselamatin, salam balik, selamat udah 16.250. Saudara paham apa yang saya maksudkan? Paham? Pahamlah, kan kita sama-sama di Konoha. Saudara, saya tidak bermaksud untuk mematahkan semangat saudara di awal. Tentu saja tidak. Tidak juga bermaksud untuk kemudian mengkritik apa-apa. Tentu saja tidak. Tapi saya ingin mencoba untuk merasakan perasaan yang saudara rasakan. Karena kita berasal dari tempat yang sama, iya enggak? Kita hidup di tempat ini. Kita hari-hari melihat sosial media. Kita hari-hari melihat bagaimana perkembangan yang terjadi. Saudara, dalam hati paling dalam kita rindu untuk memperkatakan iman, iya enggak? Kita rindu untuk memperkatakan keadaan akan lebih baik. Kita rindu untuk memperkatakan ada berkat Tuhan, iya. Tetapi kita tidak boleh juga mengabaikan realita yang sedang terjadi sekeliling kita. Di mana semua orang sengsara. Orang banyak yang susah. Saya juga menduga saudara juga mengalami kesulitan hari ini. Saya menduga saudara juga sekarang di dalam doa-doamu, engkau berdoa di dalam apa? Engkau berdoa dalam keadaan di mana Tuhan, kok keadaan susah ya dan sebagainya. Yes. Bahkan saya jujur sama saudara, saya hari-hari ini berdoa di dalam ratapan. Loh pastor, kok tidak rohani sekali, kok kurang beriman. Kan seharusnya pastor itu selalu mengatakan yang positif. Oh iya saya hargai. Tapi tahukah saudara bahwa di perjanjian lama ada satu kitab namanya kitab ratapan. Saya pernah baca itu enggak kitab? Kitab ratapan itu adalah kitab yang berisikan tulisan Nabi Yeremia. Yang sedang meratap atas keadaan bangsa dan negaranya. Saya percaya bahwa di dalam ratapan Anda bisa rohani. Beda ya, bukan mengeluh, bersungut-sungut, bukan. Mengeluh bukan selalu bersungut-sungut. Mengeluh itu dalam arti di mana ada sesuatu yang kemudian membuat saudara itu bergumul di hadapan Tuhan dan saudara kembalikan itu ke dalam tangan Tuhan. Amin. Nah, saya percaya itulah yang sedang terjadi. Sehingga kalau saya mau berikan hari ini apa yang saya siapkan untuk saudara bisa saudara bawa pulang. Saya ingin berikan sebuah judulnya adalah Grateful in the Journey. Bersyukur, bersukacita di dalam perjalanan. Yang dimana kenapa saya ngomong di awal bersukacita itu susah. Di tengah keadaan hari ini apalagi. Iya enggak? Siapa yang enggak nyangka, siapa yang sudah menyangka Pertamax naik 16,5, 16,2,5. Iya kan? Saudara kemarin-kemarin masih asik kan ya, masih 12.000 kan. Tahu-tahu 16, iya kan? Wah pusing tiba-tiba kan begitu. Tapi oke, anyway, kita ingin firman Tuhan hari ini berbicara kepada kita, amin. Kita pengen firman Tuhan menguatkan kita. Mari kita sama-sama lihat Filipi pasal yang pertama ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Boleh diklik satu kali saja. Ini udah on belum? Oh saya belum on, maafkan ya. Terima kasih. Mari kita sama-sama baca saudara-saudara ya. 1, 2, 3. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Saya ingin saudara melihat sama-sama bagian itu. Ia di ayat yang kedua yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu. Di tengah keadaan seperti ini kita sulit untuk melihat pekerjaan baik. Kita realistis saja. Tadi saya ngomong tentang dolar, saya ngomong tentang Pertamax. Saudara-saudara, di tengah berbagai macam berita hari ini kalau Anda buka sosial media, mungkin Anda jadi merasa patah semangat. Ada banyak berita yang gak enak, macam-macam lah. Tapi hari ini, saya beberapa waktu yang lalu melihat satu berita yang mungkin kelihatannya membahagiakan ya. Jadi di tengah berita negatif yang muncul ada berita positif, yaitu ada seorang anak Indonesia, ya, seorang pemudi dari Makassar, namanya adalah Allegra Jade Riandra Isdar. Usianya baru 19 tahun. Tapi dia dipercaya untuk memberikan kata sambutan atau speech
ketika dia diwisuda di Harvard. Harvard adalah satu universitas yang mungkin jadi rujukan universitas terbaik dunia mungkin ya. Dia diwisuda setelah dia mengambil S2 magister di pendidikan di sana dan dia memberikan kata sambutan. Saudara, sebagian orang bilang, wah ini keren gitu, ini membanggakan gitu ya. Di tengah berita-berita yang sangat negatif tentang negeri Konoha begitu. Nah ketika saudara lihat berita ini, apakah saudara jadi bangga? Hah? Bangga enggak? Bangga beneran apa enggak? Atau dibangga-banggain? Malah saya menduga karena waktu itu kan istri saya yang bicara, kok ada ini, ada si ini. 19 tahun loh. Saya, oke. Saya sambil nyetir soalnya waktu itu lagi pelayanan ke Jawa Tengah. Tapi dalam hati saya kemudian saya berpikir, sebenarnya orang-orang lihat berita itu jadi bangga, jadi bahagia atau apa? Jangan-jangan ada orang-orang yang melihat berita itu malah makin insecure. Kenapa begitu? Akhirnya kita jadi membandingkan diri kita dengan orang ini. Bukan ya it's good for her lah. Ya. Tapi jangan-jangan ada di antara kita yang kemudian malah kena mental. Apa tuh saudara? Kena mental. Apa itu kena mental? Tertekan. Kenapa? Karena langsung kita jadi bertanya. Gile di umur segini gue udah dapat hasil apa? Karena kita mulai tanpa sadar langsung membandingkan diri dengan si pemudi tersebut. Ada sebagian dari saudara yang hadir di tempat ini langsung kemudian mulai bertanya, emang gue udah S2 atau S3 belum ya? Gitu loh saudara. Karena kita membandingkan diri dengan orang tersebut. Lalu sebagian dari kita lalu bertanya, di umur segini salary gue udah 2 digit belum? Gitu loh saudara. Di umur segini gue udah punya omset berapa? Buat Anda yang usaha sendiri misalnya. Di umur yang segini saya udah punya rumah di mana? Gitu loh. Di umur yang segini anak gue udah sekolah di mana? Udah bukan rahasia lagi saudara, hari ini anak sekolah di mana itu bagian dari gengsi, iya enggak? Anda lihat sosial media, wah anaknya sekolah di Amerika, ada sekolah di Inggris, ada yang sekolah di Kenya gitu kan. Sekolah sampai di Mars, bulan sana kan gitu. Kita kalau bisa paling jauh sekalian gitu sekolahin anak kita kan gitu. Jadi udah bagian dari gengsi. Nah saya menduga hari ini sebagian dari antara kita itu mungkin perlu berpikir sampai kedalaman hati kita yang paling dalam. Jangan-jangan sebenarnya ketimbang melihat masalah kita, ada masalah yang bukan terjadi di luar tapi masalah itu terjadi di dalam. Sekali lagi. Ketimbang kita melihat masalah kita adalah pertamax naik, masalah kita adalah dolar itu udah mulai melemah, masalah kita atau harga saham kita rontok mungkin ya, masalah kita adalah mungkin penjualan seret, ya itu masalah, saya setuju. Tapi mungkin ada satu masalah yang lain yang terjadinya tuh di dalam, yang seringkali kita tidak sadari. Nah saya menemukan sebuah hasil penelitian, judulnya adalah The Association Between Social Comparison on Social Media and Young Adult Mental Health. Nah ini saya suka nih ibadah raya ketiga ini sebagian dari saudaranya saya kelihatan ini orang-orang muda nih ya. Kalau saudara udah tua nggak apa-apa, bikin diri muda aja saudara ya. Saudara, penelitian ini mengkasih tahu sama kita bahwa sebenarnya manusia itu punya kecenderungan hari ini yang makin menjadi-jadi. Dengan keberadaan sosial media, dengan keberadaan dunia yang makin maju semua. Hari ini ada sebuah fenomena yang dikatakan oleh penelitian ini, dia sebut sebagai subjective social rank atau subjective social status. Jadi apa sih ini? Ini adalah sebuah kecenderungan dalam hati kita manusia yang kalau lihat sesuatu kita cenderung membandingkan diri kita dengan orang. Jadi misalnya kita lihat orang pasang status gitu ya. Promosi jabatan. Kita langsung kayak bandingkan diri kita tanpa sadar. Itu kayak mekanisme yang langsung otomatis terjadi dalam diri kita. Langsung kita membandingkan diri kita dengan dia. Lalu kita kemudian merasa, wah gue kurang diberkati Tuhan. Gitu loh saudara. Halo? Kita kayak lihat status orang, wah lagi liburan sama pacarnya. Kita langsung bilang, gue gak ada yang dipegangin sekarang kan gitu. Makanya kita asik nonton drama Cina. Kan gitu kan?
Ada dalam fantasi-fantasi CEO yang menyamar jadi cleaning service, kan gitu? Iya enggak? Waktu kita lihat sosial media kita lihat orang tuh yang lagi dapat job atau gimana dan sebagainya. Kita langsung membandingkan diri kita. Tanpa sadar kita bikin diri kita tuh kayak ranking gitu loh. Wah ternyata saya di ranking bawah begitu. Wah ternyata saya kurang diberkati Tuhan. Wah ternyata orang lain lebih bahagia. Nah saudara, ini fenomena yang dikasih tahu. Dan jujur kata, maaf, izinkan saya ngomong dari hati ke hati dengan saudara. Fenomena ini bukan hanya terjadi pada mereka yang kelihatan kurang beruntung. Malah sebenarnya menurut penelitian itu, dia bilang begini, justru di generasi yang terlihat paling makmur. Anyway, kita hidup di generasi paling makmur. Setuju gak? Setidaknya dari yang kita tahu. Maksud saya itu begini. Anda pernah gak dengar orang tua Anda bilang begini, kamu tuh enak zaman kamu ini. Pernah gak? Ngaku. Kan? Kamu tuh enak, kamu bisa sekolah, papa dulu gak bisa sekolah, gitu kan? Nah, kamu tuh enak, sekarang kamu bisa makan, papa dulu mesti cari makan dulu, kan gitu kan? Kita dibegitukan, makanya kita begituin anak kita juga kan? Bercanda ya. Nah itu maksud saya, kita hidup di generasi yang paling makmur setidaknya. Meskipun mungkin Anda merasa tidak makmur-makmur amat, ya. Tapi jujur ya, generasi yang paling ada tuh, semua tersedia tuh, adalah generasi yang paling sulit merasa cukup. Itu kata penelitian. Justru di tengah keadaan yang paling ada hari ini, justru kita tuh makin merasa tidak cukup. Makanya tadi saya ngobrol-ngobrol dengan beberapa pengerja di dalam. Kadang-kadang kita mungkin harus bersyukur kita tuh belum punya sesuatu. Daripada kita terlahir udah punya sesuatu. Kadang-kadang bagi orang, wah itu privilege ya, enak ya, jadi anak sultan. Belum tentu anak sultan lebih bahagia dari kita. Malah kadang-kadang anak sultan itu paling merasa tidak cukup dibandingkan kita. Anda lihat kekayaan itu gak? Kekayaan pada hati yang bisa merasa cukup. Nah, di dalam penelitian ini mengatakan bahwa dulu orang itu membandingkan dirinya paling dengan 3 orang temannya, sahabatnya. Tapi sekarang dengan sosial media, kita lihat sosial media, pagi-pagi aja sebelum makan kita udah bandingin diri kita dengan 10 teman yang lain. Ya udah pada flexing semua ya kan? Cie yang udah liburan tapi gak bisa liburan sekarang gitu kan? Kita baru lihat sosial media kita, teman kita lagi jalan ke Jepang. Teman kita lagi jalan ke Bali. Lah kita. Tenang, saya tahu karena Anda setia mau beribadah di Glow. Amin. Puji Tuhan. Ya enggak saudara-saudara. Hari ini mungkin Anda merasa bahwa hidup Anda banyak masalahnya. Kita bandingkan diri kita dengan orang lain. Ya, kita bandingkan diri kita dengan orang-orang yang sebagai kita merasa kok kayaknya hidup saya tuh belum mencapai hasil yang saya harapkan. Akhirnya kita merasa bahwa hidup kita tidak berharga karena nggak punya hasil. Dengarkan saya baik-baik. Apa yang firman Tuhan mau kasih tahu sama kita? Tuhan itu lebih peduli dengan siapa kita ketimbang apa yang kita hasilkan atau apa yang kita capai. Saya mau ngomong ini bukan mau menghibur diri. Saya ngomong apa yang benar. Karena kita selalu hidup di tengah dunia yang selalu menuntut kita punya hasil. Betul nggak? Kita hidup di tengah dunia yang tanpa sadar membuat kita selalu berpikir tentang hasil dan pencapaian. Kita dari kecil dibesarkan dengan selalu dibanding-bandingkan. Coba lihat tuh, kakak lu, dia juara 1, kok kamu enggak? Gitu kan. Terus kemudian Anda mengatakan kepada saya, saya nggak punya kakak. Iya, kamu dibandingin sama tetangga depan rumah, ngaku aja. Pastor, saya untungnya nggak punya tetangga, saya hidup di hutan. Iya, kita dibandingin sama monyet juga kan. Kamu bangun siang, itu monyet udah ambil pisang pagi-pagi, kamu kehabisan itu. Iya kan? Kita selalu dibanding-bandingkan. Kita selalu dibuat seakan-akan kayak kita tuh harus berkompetisi, harus punya hasil dan sebagainya. Ya mungkin motivasi awalnya tuh supaya kita termotivasi. Tapi tanpa sadar membentuk cara pikir kita bahwa kita tuh akhirnya tidak berharga kalau kita belum punya sesuatu. Dengarkan ini, firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan melihat kita berharga bukan karena kamu mencapai sesuatu. Bukan karena omsetmu 1 miliar misalnya.
Bukan karena kamu punya gaji 2 digit baru Tuhan memandang kamu berharga. Tuhan memandang kamu berharga apa adanya. Karena dia lebih peduli dengan dirimu dan pekerjaannya dalam dirimu. Mari kita balik ke settingan pabrik. Tahu settingan pabrik? Apa settingan pabrik? Ini kurang Gen Z ini. Apa settingan pabrik? Settingan awalnya, desainnya Tuhan. Amin. Katakan sama-sama dengan saya, desain Tuhan. Desainnya Tuhan tuh ini. Kalau Anda lihat ayat yang tadi kita baca, Paulus bilang, aku mengucap syukur kepada Allah. Bukan aku mengucap syukur kepada Allah, hai jemaat Filipi karena kamu, gedung gerejamu sudah megah sekali. Bukan begitu. Aku mengucap syukur kepada Allah, bukan karena LED-mu itu 70 meter. Bukan. Aku mengucap syukur kepada Allah, bukan karena jemaatmu 20.000. Bukan. Aku mengucap syukur kepada Allah. Karena apa? Karena persekutuanmu dengan berita Injil sampai hari ini. Maksudnya apa? Jemaat Filipi adalah jemaat yang didapati setia bersekutu dengan berita Injil. Yang saya doakan adalah jemaat Glow adalah jemaat yang didapati setia bersekutu dengan berita Injil. Bukan bersekutu dengan yang lain. Bersekutu dengan firman-Nya. Nah, Paulus mengatakan akan hal ini aku yakin sepenuhnya bahwa yaitu dia, siapa dia? Bapa yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya pada hari Kristus Yesus. Paulus tuh bilang begini, Bapa ini punya pekerjaan baik. Dan pekerjaan baik ini yang dia sedang kerjakan di antara engkau. Saudara, ini berkontradiksi dengan hari ini di mana kita selalu melihat berdasarkan kacamata dunia. Kacamata dunia selalu melihat berdasarkan apa yang kamu capai. Kalau kamu belum capai ini berarti kamu gagal. Kalau sampai umur segini kamu belum kawin berarti kamu nggak laku. Betul nggak? Itu kata dunia, betul nggak? Halo? Ada sini belum menikah? Saya mau kasih tahu ya, saya mau kasih tahu. Ini cuman ini ya. Anda tahu, saya sebut merek aja, Toyota. Tahu Toyota? Mereknya itu ada yang huruf A. Jenis mobilnya. Ada Agya, ada Alphard, tahu? Yang lebih laku yang mana? Yang cepat laku yang mana? Agya. Yang lambat laku yang mana? Kamu yang mana? Halo? Jangan lihat berdasarkan sudut pandang dunia. Amin. Pengharapan bagi yang belum laku. Jangan mau cepat-cepat laku. Cepat-cepat laku nanti salah orang. Salah orang nanti hidup bukannya tambah enak, tambah berantakan. Ya kan? Tadi ngomong apa saya sampai ngomong laku gak laku. Iya. Jadi dunia itu selalu membuat kita merasa bahwa kita tidak berada dalam pekerjaan yang baik. Kita selalu berasa gagal. Kita selalu berasa apa? Kita membandingkan diri dengan kenapa toko saya kurang. Yang sebelah sini kok kayaknya rame sekali. Ya jelas-jelas rame lah. Dia main markup harga atau dia main bagaimana sampai keuntungannya besar. Lah saya punya. Tanpa sadar akhirnya kita tergoda untuk memakai standarnya dunia buat kita. Padahal firman Tuhan mengatakan apa? Bahwa ketika kamu setia dalam berita Injil. Maka kamu tuh ada dalam pekerjaan baik dari Bapa. Jadi artinya apa? Dalam keadaanmu hari ini yang mungkin sedang ada dalam kesulitan, tekanan, penderitaan. Ingat baik-baik dalam kepala bahwa kamu ada dalam pekerjaan baiknya Bapa. Apa maksudnya pekerjaan baik dari Bapa? Maksudnya apa pekerjaan baik dalam Bapa itu? Saudara, saya kira mungkin gambaran paling gampang adalah di situ saya taruh ada seorang bapak dengan anaknya. Mungkin kita menempatkan diri jadi bapak aja. Gampangnya begitu. Halo bapak-bapak di sini, boleh angkat tangan, saya lihat tangan-tanganmu. Wah puji Tuhan bapak-bapak di sini. Kalau Anda punya anak, pekerjaan apa atau proyek apa yang sedang Anda kerjakan dengan anak Anda? Anda mau anak Anda ini jadi apa? Kan itu proyek Anda kan? Proyek Anda dengan anak Anda kan? Anda membesarkan anak Anda. Anda mau anak ini besar jadi apa? Proyeknya apa?
Lulus sekolah, ya itu bisa diukur lulus sekolah. Apalagi? Jadi orang. Saya ingat dulu waktu saya masih kecil, saya selalu dikasih tahu sama akong saya. Andri kau sekolah baik-baik supaya kau jadi orang. Berarti dulu saya masih berudu. Kecebong berenang-berenang kan. Saya belum jadi orang. Sebenarnya perkataan itu kan perkataan kiasan, ya kan? Yang mau kasih tahu sebenarnya apa sih? Bahwa kamu itu menjadi orang yang utuh, manusia yang utuh, ya enggak? Mari kita kunci dulu dalam istilah itu. Jadi kamu tuh menjadi manusia yang dewasa, manusia yang utuh, yang diharapkan nanti berhasil. Tapi sebenarnya untuk menuju ke sana, prosesnya apa? Itu seringkali kita lupa. Kita selalu berpikir bahwa jadi orang itu adalah proses instan. Gak ada prosesnya, langsung bam jadi orang. Padahal gak begitu cara mainnya. Izinkan saya tarik ke dalam tokoh yang real, misalnya dalam cerita Alkitab, Yusuf. Saya percaya Yusuf itu ada dalam pekerjaan baik dari Tuhan, iya enggak? Tapi kalau Anda lihat kisah Yusuf, pekerjaan baiknya gimana? Halo? Pekerjaan baiknya gimana? Maka Yusuf lahir dari keluarganya Yakub. Dia anak paling disayang. Semuanya tercukupi. Maka Yusuf kemudian sekolah di sekolah internasional di Jakarta Selatan. Lalu kemudian Yusuf lulus, lalu dia pergi sekolah di Harvard. Setelah dia bersekolah ke Harvard, dia kenal Elon Musk, begitu. Lalu dia dapat suntikan dana 10 juta US dollar. Jadi Yusuf jadi entrepreneur termuda, begitu. Halo? Maka Yusuf apa saja yang diperbuatnya berhasil, begitu. Apa yang didoakan berhasil, begitu. Maka Yusuf kemudian mengencani putri Indonesia, begitu. Yusuf mau beli apa aja dibeliin, begitu. Enggak. Pekerjaan baik dari Tuhan untuk hidup Yusuf adalah melalui dijual saudara-saudaranya, dihianati saudara-saudaranya, dikeluarkan dari zona nyamannya. Pekerjaan baik dari Tuhan adalah melalui Yusuf jadi budak. Pekerjaan baik dari Tuhan adalah melalui Yusuf kosek-kosek, sikat-sikat WC. Pekerjaan baik dari Tuhan adalah melalui Yusuf. Ketika dia karirnya mulai naik, difitnah sama tante-tante. Tante-tante ganjen. Cup, pegel nih Cup. Pegel, sini sama tante gitu. Yusuf bilang, jangan tante, jangan. Aku tidak mau berdosa di hadapan Tuhan. Tapi apa yang Yusuf dapatkan? Malah Yusuf masuk penjara. Ternyata pekerjaan baik dari Tuhan itu bukanlah pekerjaan baik dari dunia. Pekerjaan baik dari Tuhan itu terjadi melalui proses. Melalui keadaan yang sulit. Melalui rupiah yang melemah. Pertamax yang naik. Aduh, gak tega saya ngomongnya, gak enak. Enak gak? Gak enak. Pekerjaan baik dari Tuhan terjadi dalam keadaan yang sulit memang. Banyak orang yang berdoa supaya Tuhan mengubah keadaannya. Sekali lagi saya disclaimer ya. Saya percaya 1000% Tuhan sanggup mengubah keadaan dalam sekejap. Itu saya percaya. Jangan pernah menentang itu. Dia mampu melakukan segala hal dengan caranya yang ajaib. Yes. Tapi ingat, hikmat Tuhan bukan hikmat kita. Betul? Ada kalanya di mana memang terjadinya tidak instan. Dan malah saya amati seringkali Tuhan pakai prosesnya itu panjang. Dan bisa jadi melelahkan. Makanya banyak orang yang berdoa hari ini
Kadang-kadang saya sedih lihat orang Kristen berdoa minta ubah keadaan. Tuhan ubah keadaan. Ya Tuhan sanggup. Tapi sedikit sekali yang berdoa supaya dia dibentuk Tuhan melalui keadaan itu. Sedikit sekali yang berdoa. Yang minta supaya Tuhan dalam keadaan seperti ini saya tidak tahu kenapa. Saya tidak tahu kenapa saya dijahati orang. Saya tidak tahu kenapa saya ditipu orang. Saya tidak tahu kenapa ini seperti ini. Tapi Tuhan kasih hati saya adalah hati yang mau dibentuk Tuhan. Halo? Kalau begini aminnya kurang memang. Saya tahu. Nggak enak. Tapi hari ini izinkan firman Tuhan mengubah hati kita. Amin. Izinkan firman Tuhan mengubah cara pikir kita. Masalah itu hambatan atau pembentukan? Saya ngomong gini juga nggak enak saudara. Saya juga bukan orang yang selalu berdoa, oh kalau gitu pastor ini kalau doanya Tuhan berikan aku masalah dalam hidupku. Bukan, saya takut kalau doa begitu. Saya takut. Saya selalu doa, saya bilang Tuhan berikan kelancaran. Tapi kalaupun tidak lancar, berikan saya kemampuan hikmat untuk memahaminya. Dan berikan saya hati yang kuat untuk menghadapinya. Amin. Karena memang Tuhan itu ada dalam proyek pekerjaan baik itu. Dia bukan ada dalam proyek memanjakan kita. Dia bukan ada dalam proyek menjadikan kita anak-anak gampangan. Dia ada dalam proyek membentuk kita. Jadi makanya sumber sukacita kita adalah bukan karena hidup tanpa masalah. Justru itu yang tadi saya bilang, kata penelitian itu. Justru ketika hidup tanpa masalah banyak orang tidak bisa menghargai hidup. Betul? Betul? Ketika hidup tanpa masalah banyak orang tidak bisa menghargai hidup. Saya juga mengalaminya. Berapa hari, berapa waktu, saya nggak tahu, saya pernah cerita di sini enggak? Kayaknya saya pernah cerita deh. Saya tuh ngomel gara-gara AC di rumah tuh bermasalah. Oh ngomel saya, ini kenapa AC bermasalah? Panggil tukang AC, panggil, udah beres-beres. Waktu saya lagi ngomel-ngomelnya, lagi bikin khotbah ini, Tuhan tegur, hei kau ingat, dulu waktu kau di Ambon depan kipas angin, kau enggak apa-apa. Sekarang AC mati, kau ngomel setengah mati. Baru saya sadar, iya ya. Kita itu manusia gampang lupa diri. Betul? Berbahagialah mereka yang bisa berbahagia. Mendapati berkat-berkat Tuhan. Hari ini banyak suami-suami ngomel. Kenapa? Istrinya dulu lebih cantik dari yang sekarang. Yang sekarang dulu langsing, sekarang langsung. Firman Tuhan mengatakan berbahagialah, bersukacitalah dengan istri masa mudamu. Bukan dengan istri mudamu. Tapi dunia kan mengajarkan kalau kau punya uang, kau ambil istri muda, kan begitu. Hei, jangan hati-hati, jangan sampai kita tuh jadi kayak dunia loh. Nah, para istri langsung bahagia. Andai suami saya datang, pastor, bicara sama suami saya, gitu. Saudara, hidup itu sukacita kita bukan karena hidup tanpa masalah, tapi karena Tuhan tuh hadir dan tidak meninggalkan kita. Makanya dikatakan bahwa Tuhan itu tidak meninggalkan pekerjaan yang baik itu. Saudara, ketika saudara berhadapan dengan tekanan, masalah dalam hidup, selalu perkatakan dalam hidupmu bahwa aku ada dalam pekerjaan baiknya Bapa. Selalu perkatakan itu. Selalu perkataan itu. Ketika engkau mulai discourage, ketika engkau mulai merasa bahwa oh aku tawar hati, perkatakan ini, aku ada dalam pekerjaan baik Bapa. Itu perkataan iman. Dan kalau mau kembali lagi kepada Yusuf, kalau saudara baca dari Kejadian pasal 37, 38, 39, saudara akan menemukan itu pasal-pasal di mana Yusuf itu mengalami pergumulan-pergumulan berat. Tapi di tengah keadaan Yusuf yang mengalami pergumulan berat itu, selalu dikatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Halo, hari ini siapakah di antara Anda yang hari ini sedang mengalami kegagalan? Adakah engkau sedang mengalami usaha yang sedang ambruk? Perkatakan ini, tetapi Tuhan menyertai aku. Yes. Adakah engkau hari ini mengalami kekecewaan? Perkatakan ini, tetapi Tuhan menyertai aku. Perkatakan itu. Kenapa? Karena kita tahu bahwa pekerjaan baik Allah itu bukan soal hasil belaka. Pekerjaan baik Allah adalah memproses kita.
Amin. Emas tidak akan pernah jadi emas kalau dia tidak dimurnikan. Kalau dia tidak dimurnikan, dia cuma jadi gumpalan metal raw. Berlian tidak akan pernah jadi berlian kalau dia tidak ditekan. Kalau dia tidak pernah ditekan, dia cuma jadi pasir biasa. Saudara-saudara, pembentukan Allah itu yang harusnya kita hargai. Makanya end game hidup kita apa? Apa end game-nya? Karir yang mapan. Puji Tuhan kalau Anda punya karir yang mapan. Tapi saya percaya itu bukan tujuan akhirnya. Keluarga yang harmonis. Puji Tuhan kalau Anda bisa punya keluarga yang, tolong di next. Keluarga yang harmonis, puji Tuhan. Di next. Puji Tuhan kalau Anda bisa punya keluarga yang harmonis, saudara-saudara. Pelayanan yang menyala. Ya, menyala abangku gitu ya. Puji Tuhan. Tapi dengarkan saya baik-baik. Dalam semuanya ini, saya percaya ini bukan end game-nya. End game-nya apa? End game-nya apa? Mari kita baca ayat ini. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Bagi mereka yang mengasihi Dia. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula. Untuk menjadi serupa dengan gambaran, itu end game-nya. Kita sering kali kutip ayat Roma 8 ayat 28, betul gak? Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Itu ayat bagus. Tetapi kalau saudara baca konteks utuh ayat itu tidak sedang bicara tentang karirmu mapan terus. Ayat itu tidak sedang bicara bahwa semuanya lancar tanpa masalah. Ayat itu sedang berbicara bahwa dalam segala hal Tuhan punya proyek. Proyeknya apa? Supaya bikin hidupmu menjadi serupa dengan Kristus. Ini berita Injilnya. Yang saya tahu tidak seksi untuk banyak orang. Tapi izinkan saya ngobrol dengan Anda bahwa kalau hati kita satu frekuensi, maka Anda akan menyadari bahwa ini hal yang paling penting. Ada pepatah mengatakan makin dijepit, makin melejit katanya. Tapi bagi saya, bagi orang Kristen, kita itu makin dijepit, makin kelihatan Kristus dalam kita. Kita hidup tuh di dalam keadaan di mana tekanannya banyak. Iya enggak? Tetapi dalam segala tekanan itu, pada akhirnya kelihatan karakter siapa yang kelihatan. Betul enggak? Ada orang yang dalam tekanan akhirnya apa? Wah, marah. Ada orang yang dalam tekanan akhirnya apa? Wah, pakai jalan belakang, jalan pintas. Ada orang dalam tekanan pada akhirnya apa? Wah. Saudara, justru dalam tekanan, biarlah kita itu menunjukkan Kristus dalam diri kita. Kenapa saya pasang gambar ini? Kenapa saya pasang gambar ayah dan anak? Dari tadi saya selalu ngomong ayah dan anak, ayah dan anak. Kenapa? Karena saya percaya bahwa firman Tuhan menggunakan Bapa, Allah sendiri itu menggambarkan dirinya sebagai Bapa. Yesus selalu bilang Bapamu yang di sorga. Itu tidak akan memberikan ular pada yang minta ikan. Tidak akan memberikan batu kepada yang minta roti. Dia selalu bilang Bapamu. Dia tidak ngomong Tuhan yang jauh. Dia tidak ngomong begitu. Dia nggak ngomong Tuhan yang kita tuh mesti bikin ini dulu. Supaya Tuhan itu dekat. Nggak. Dia ngomong tentang Bapa di sorga. Tuhan yang dekat. Kenapa saya ngomong tentang Bapa? Karena Tuhan menganugerahkan kepada saya seorang baby. Seorang bayi perempuan yang cantik sekali. Saya ingat waktu dia lahir. Saya jujur kepada saudara, saya khawatir. Sebagai seorang papa saya khawatir. Saya khawatir kalau saya tidak bisa memberikan fasilitas yang terbaik. Seperti yang dimiliki oleh orang-orang lain. Saya jujur, saya khawatir. Saya bilang, Papa mungkin
Papa nggak tahu papa bisa nggak sekolahin kamu sampai sekolah yang terbaik. Papa selalu mau kasih kamu yang terbaik, tapi lihat dunia hari ini makin susah, ya nggak? Dunia makin sulit. Papa nggak tahu. Bahkan papa pelayanan, papa pun hidup dari pelayanan, papa nggak tahu. Tapi saya waktu gendong dia, waktu jemur dia di sinar matahari itu saya ingat sekali. Saya bilang sama dia, tapi papa janji, papa akan sayang kamu dengan segenap hati papa. Papa mungkin gak bisa kasih fasilitas terbaik, papa gak tahu. Tapi papa janji, kamu mendapatkan kasih terbaik yang papa bisa kasih. Papa janji, kamu akan mendapatkan hal-hal yang indah. Papa janji, kamu mendapatkan kasih Tuhan dari papa. Papa janji, kamu akan mendapatkan bahwa hidup ini indah dan baik karena kamu bisa melihat kasih Bapa lewat papa. Saya lagi ngomong apa di situ? Saya menyadari satu hal yang paling penting. Karakter itu lebih penting. Bukan uangnya. Bukan fasilitasnya. Tapi bagaimana anak ini besar, dia mampu merasakan, melihat ada Tuhan dalam hidupnya. Dia mampu melihat ada Bapa yang baik melalui orang tuanya. Dia mampu bisa melihat ada seorang papa yang bisa memperlakukan istrinya dengan baik. Bukan semena-mena. Dia bisa merasakan itu. Itulah karakter Kristus. Yang akhirnya saya tahu itulah yang paling penting tentang hidup. Kalau saya punya segalanya tapi saya kehilangan karakter Kristus, apa artinya? Tapi mending saya punya karakter Kristus yang akhirnya bisa membuat anak saya melihat hidup itu dengan baik. Dan tidak seperti dunia melihat hidup. Makanya izinkan saya tutup perenungan firman Tuhan ini dengan salib. Salib itu bukan cuma sebuah lambang gaya-gayaan Kristen. Salib itu bukan sebuah lambang salib kalung Kristen yang kita gantung di leher kita. Salib itu adalah apa? Salib itu adalah lambang bagaimana kita memiliki kekuatan di tengah penderitaan. Bagi dunia salib itu kegagalan. Tetapi bagi kita yang diselamatkan itu adalah kemenangan. Salib itu adalah bagi dunia itu hukuman yang memalukan. Tapi bagi kita itu anugerah. Karena melalui salib, melalui penderitaan dan merendahkan diri, kita menemukan hidup yang indah di hadapan Tuhan. Hari ini apa pergumulan yang sedang Anda hadapi? Berjalanlah bersama Tuhan. Ingat Tuhan tidak meninggalkan engkau. Ingat bahwa Dia terus mengerjakan pekerjaan baik di dalammu. Berilah dirimu berada dalam proyek pekerjaan baik itu. Biar ketika hidupmu tertekan, Kristus makin menyala dalam kehidupanmu. Suamimu melihat engkau sebagai istri yang patut dihargai. Karena engkau penuh dengan kebaikan daripada Tuhan. Istrimu melihat engkau sebagai suami yang layak dihormati. Karena engkau punya Kristus dalam dirimu. Anak-anakmu bersyukur punya kamu sebagai orang tua. Kenapa? Karena engkau punya karakter yang indah. Adakah yang bisa beli itu? Enggak ada. Tapi bagi mereka yang diselamatkan, itu adalah pekerjaan baik daripada Tuhan.